Gugatan terkait keadilan penghasilan dosen di ranah hukum masih terus berlanjut. Baru-baru ini, permasalahan ini kembali dibawa ke meja hukum, yaitu di sidang Mahkamah Konstitusi untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Gimana ceritanya? Profesi yang disebut sebagai pilar intelektual bangsa masih ada yang berpenghasilan di bawah UMR. Satu isu yang gak cuma administratif, tapi juga nyentuh aspek keadilan konstitusional. Gugatan uji material terhadap pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen. Menarik nih buat kita bahas. Bedah pasal problematik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan kesenjangan upah layak. Persoalan ini nggak cuma muncul tiba-tiba, justru akarnya dari konstruksi norma hukum yang sejak awal ngebuka ruang ketimpangan. Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen jadi titik krusial yang sekarang dipersoalkan karena dianggap nggak memberikan kepastian yang adil bagi seluruh dosen. Pasal 52 Undang-Undang Guru dan Dosen di bawah sorotan Undang-Undang Dasar 1945. Normatifnya aja ya, di pasal 52 sendiri tertulis kalau dosen PTN itu mekanisme gaji diatur sama pemerintah. Dosen PTS diserahin pas perjanjian kerja atau kesepakatan. Kelihatannya emang fleksibel, tapi justru di sini nih masalahnya. Karena gini, nggak ada standar minimum nasional, floor salary, terus nggak ada batas bawah yang ngelindungin rekan dosen dan diserahin sepenuhnya ke mekanisme pasar atau kelembagaan. Akibatnya, muncul ketimpangan struktural yang dinilai bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Dan juga pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk kepastian hukum yang adil. Karena dalam perspektif ini, norma di pasal 52 itu dianggap terlalu longgar dan ngebuka ruang eksploitasi yang dilegalkan secara sistemik. Realita dosen di bawah UMR dan disparitas PTN versus PTS. Apa yang terjadi di lapangan itu memperkuat argumentasi tersebut. Fakta yang sering muncul dalam diskursus publik dan persidangan itu, dosen non-ASN di banyak PTS nerima gaji di bawah UMR, bahkan jauh dari standar hidup yang layak. Adanya gap signifikan antara dosen bersertifikat versus yang belum, dosen senior versus dosen pemula, dosen PTN versus dosen PTS. Nah, realita ini yang nyiptain dua wajah profesi dosen. Di satu sisi, profesi intelektual bergengsi, dan di sisi lain, itu pekerjaan dengan tekanan tinggi, tapi kompensasinya rendah. Ditambah yang paling problematik itu, ketimpangan ini terjadi dalam sistem yang sama. Tujuan redefinisi gaji dan standar layak. Nah, dalam sidang perkara ini yang diajukan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi nggak cuma mengkritik, tapi juga menawarkan solusi yang normatif. Yang diterima itu dosen ya, terutama di negeri, itu pasti lebih dari ini. Karena isi tuntutannya itu mulai dari frasa gaji dalam pasal 52 harus ditafsirkan ulang. Harus ada standar minimum yang mengikat. Gaji dosen minimal setara sama UMR di wilayah kerja. Tujuannya jelas ya, menghadirkan kepastian hukum, menghapuskan ketimpangan ekstrim, dan menjamin martabat profesi dosen itu sendiri. Dan ini bukan cuma tuntutan ekonomi, tapi sebagai upaya mengembalikan posisi rekan dosen sebagai profesi yang layak secara sosial dan konstitusional. Mau tahu lebih dalam lagi nggak realitanya gimana? Dilema profesionalisme, beban tridharma versus realita finansial dosen. Nah, masalahnya nggak berhenti soal gaji aja nih rekan dosen. Pas kita sama-sama ngelihat secara seksama di lingkup beban kerja rekan dosen, justru muncul ironi yang lebih dalam lagi. Tuntutan profesional yang tinggi nggak diimbangin dengan dukungan finansial yang memadai. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kita lihat dari awal ya, dan kembali lagi ini bersifat sharing. Kalau ada yang kurang pas atau kurang sesuai, bisa banget tulis di kolom komentar. Beban tridharma yang makin kompleks dan biaya yang tinggi. Dosen gak cuma ngajar, tapi justru ngewajibin buat jalanin pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi dalam praktiknya, publikasi jurnal butuh biaya, EPC jutaan rupiah. Riset sering banget dibutuhin dana mandiri. Belum lagi kenaikan jabatan bergantung pada output ilmiah. Dari sini kelihatan banget ya, adanya kontradiksi pada praktiknya. Negara nuntut produktivitas akademik tinggi, tapi nggak selalu nyediain dukungan finansial dasar. Jadinya apa? Ya muncul deh fenomena dosen membiayai kewajiban profesionalnya sendiri. Fenomena sambilan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Waktu penghasilan utama nggak mencukupi, pilihan yang muncul seringkali bukan pilihan ideal. Karena banyak rekan dosen itu yang akhirnya ngambil kerjaan sampingan, ngajar di banyak kampus, terus ngejalanin usaha tambahan. Relevansi negara sebagai penjamin kesejahteraan akademisi. Di titik ini, pertanyaannya jadi jauh lebih besar ya rekan dosen. Apakah kesejahteraan dosen cuma tanggung jawab individu dan institusi, atau ada peran negara yang harus ditegaskan? Karena kalau dilihat secara strategis aja, dosen itu penghasil SDM yang unggul. Riset itu fondasi inovasi nasional, juga pendidikan tinggi itu motor kemajuan bangsa. Maka secara nggak langsung, kesejahteraan bukan lagi isu personal, melainkan jadi investasi jangka panjang bagi negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini ya jadi krusial karena bisa aja menetapkan standar keadilan yang baru, memperkuat perlindungan hukum, atau justru mempertahankan status quo. Nah, dari kasus ini ngebuka satu realita yang selama ini sering tersembunyi. Kalau di balik gelar akademik dan tuntutan profesionalisme yang tinggi masih ada persoalan dasar tentang keadilan. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan gak cuma ditentuin sama kurikulum atau fasilitasnya aja, tapi juga oleh seberapa layak kita memperlakukan orang-orang yang menghidupkannya. Tinggal kita lihat apa hasil akhirnya. Penasaran gak rekan dosen? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya, like dan komen di bawah ini apalagi yang perlu kita kulik seputar karir atau akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.